Halo, berjumpa kembali dalam program English bagi pemula atau English for Beginners. Dan kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan arti some dan any di dalam kalimat bahasa Inggris maupun di dalam kalimat percakapan. Baik, berikut penjelasan some dan any. Some dan any. Secara umum, some dan any berarti beberapa, menunjukkan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Namun, some digunakan dalam kalimat positif, sedangkan any digunakan dalam kalimat negatif. Berikut penjelasannya. Some berfungsi untuk menunjukkan jumlah. Some juga digunakan dalam kalimat positif. Some digunakan di depan kata benda countable atau kata benda yang dapat dihitung, dan uncountable, kata benda yang tidak dapat dihitung. Dalam kondisi tertentu, some digunakan dalam kalimat interrogatif. Dan berikut contoh penjelasan any. Any berfungsi untuk menunjukkan jumlah, sama seperti some. Any digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif. Berbeda dengan some yang digunakan dalam kalimat positif. Any digunakan di depan kata benda countable atau kata benda yang dapat dihitung, dan uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Any digunakan untuk semua subjek kalimat. Pada dasarnya sama dengan some, juga dapat digunakan untuk semua subjek kalimat. Baik, berikut merupakan contoh kalimat some dan any. Some dan any dalam kalimat negatif. Contoh, I have some books. Berikut merupakan kalimat positif. She has some problems in her office. Some people in my office like traveling. I have some information for you. Dan inilah contoh penggunaan some dalam kalimat positif. Berikutnya contoh penggunaan any dalam kalimat negatif. I don't have any books. I don't have any books. Negatif. She doesn't have any problem in her office. She doesn't have menunjukkan negatif. Any diletakkan sebelum kata problem. I didn't eat any salad, but my friend ate some. Kalimat ini merupakan kalimat compound. I didn't eat any salad, kalimat negatif, sedangkan my friend ate some merupakan kalimat positif. Sehingga menggunakan any dan some dalam situasi yang berbeda juga. I don't have any information for you. Kalimat ini pun merupakan kalimat negatif. Sehingga kita bisa menyimpulkan some dan any memiliki arti yang sama namun digunakan dalam kalimat yang berbeda. Berikut contoh lain penggunaan any dalam kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Do you have any questions? Do you know any important people here? Dan is there any suggestion? Penggunaan do di depan kalimat dan is di depan kalimat menunjukkan kalimat ini adalah kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat atau yes dan no saja. Dan kita menggunakan any
dalam kalimat ini. Dalam kondisi tertentu, some digunakan pada kalimat interrogatif. Di awal, some digunakan dalam kalimat positif. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu seperti berikut, some digunakan pada kalimat interrogatif. Sebagai contoh, ketika kita ingin menawarkan sesuatu, would you like some coffee after driving? Would you like some coffee after driving? Yang kedua, ketika kita menanyakan sesuatu, sebagai contoh, could I have some salt, please? Could I have some salt, please? Dan yang ketiga, ketika kita menyarankan sesuatu, contoh, why don't you give her some advice? Why don't you give her some advice? Ketiga situasi atau kondisi tersebut merupakan kondisi di mana ketika kita menggunakan some dan some digunakan dalam kalimat interrogatif atau bertanya. Mungkin dapat diperhatikan penggunaan-penggunaan some dan any dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Terima kasih. Demikian penjelasan dan see you next time.